Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah keamanan komputer. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teknik pengamanan program terhadap serangan dari luar. Rencana kegiatan pembelajaran mingguan, capaian pembelajaran pertemuan, mahasiswa mampu memahami teknik pengamanan program terhadap serangan dari luar. Kemampuan akhir capaian pembelajaran memahami teknik pengamanan program terhadap serangan dari luar. Bahan kajian, perlindungan terhadap virus komputer, pengendalian program terhadap ancaman lainnya. Penilaian mahasiswa mampu menjelaskan teknik pengamanan program terhadap serangan dari luar melalui kegiatan tanya jawab dalam diskusi di kelas. Definisi keamanan komputer adalah cara melindungi komputer, software, dan hardware, informasi dan data di dalamnya. Keamanan internet adalah proses atau cara melindungi dan menangani ancaman keamanan yang berkaitan dengan internet, baik itu jaringan, browser, maupun sistem operasi yang kita gunakan. Malicious software atau malware adalah perangkat lunak yang sengaja dibuat sebagai alat untuk melakukan tindak kejahatan. Malware I Love You, sejenis bom pada bulan Mei tahun 2000 telah melumpuhkan 50 juta komputer yang terhubung dengan internet di Amerika. Komputer yang diserang bukan hanya milik perusahaan besar, tapi juga milik Pentagon dan CIA. Ini adalah contoh I Love You virus. Kejahatan internet yang terkait dengan pencurian data seperti data pelanggan, data perbankan, dan lain-lain. Pencurian informasi pribadi seperti username dan password, nomor kartu kredit dan kartu debit dan PIN, penyusupan dan pencurian data kontak seperti alamat surel atau email yang kemudian dipergunakan untuk menyebarkan virus lain atau konten-konten sensitif lainnya, memperlambat sistem dengan cara menumpang jaringan internet yang digunakan, mengakses, menghapus data atau file yang ada di dalam komputer. Merusak software komputer, mengganti username dan password sehingga tidak bisa mengakses akun yang dimiliki, mempergunakan komputer dan jaringan sebagai inang untuk menyebarkan virus berbahaya dan ke komputer lain, dan lain-lain. Ini adalah cara infeksi jaringan. Yang pertama adalah terkait dengan malware bisa disebarkan melalui lampiran disurel atau phishing, instalasi software, atau menyerang server korban secara langsung. Cara infeksi fisik itu adalah bahaya pencurian dan infeksi komputer bersama, flash disk, CD, dan smartphone, lampiran surel, phishing, link atau media berisi trojan, hati-hati terhadap software gratisan, dan yang terakhir adalah cookies. Bahaya pencurian dan infeksi yang pertama terkait dengan pelindungan yang ini dengan menyimpan komputer atau laptop di dalam ruangan yang terkunci ketika tidak sedang digunakan atau ketika sedang tidak berada di sana. Jika ada teman atau siapapun yang menggunakan komputer, usahakan Anda bersama mereka. Ketika bepergian menggunakan transportasi umum, simpan laptop yang dibawa di dalam tas untuk mencegah tindak kejahatan. Selalu gunakan password sehingga hingga bisa membuka laptop, ganti password secara berkala. Ketika komputer digunakan oleh orang lain, sepengetahuan pemilik, bisa saja peminjam mengkoneksikan flash disk berisi malware sengaja atau tidak sengaja untuk memindahkan file. Di tempat komputer bersama, di mana di sini ada di tempat kerja biasanya menggunakan komputer inventaris perusahaan yang bisa juga dipergunakan oleh karyawan lain, komputer yang beberapa username seperti rentan terhadap pencurian data. Jadi pastikan username milik kita menggunakan password agar data-data pekerjaan tidak rusak, berubah, ataupun hilang. Flash disk, CD, dan software, smartphone, flash disk, CD, atau kontak fisik apapun adalah media penyebaran malware dari dan ke komputer. Menurut Microsoft Malware Protection Center, bom yang paling banyak menginfeksi pengguna di Indonesia adalah jenis Gamaru dan Bondat. Bahaya umum dan karakteristik bom berbeda dengan virus yang hanya aktif dengan bantuan pengguna atau double klik atau install. Bom dapat menginfeksi berbagai perangkat komputer, laptop, dan smartphone flash disk CD. Jika perangkat ini dihubungkan dengan perangkat yang sudah terinfeksi. Bom juga kerap dijadikan salah satu mode serangan botnet berisi payload yang bertugas untuk mencari kerentanan dalam sebuah server. Mencuri informasi dari komputer korban, mengunduh malware lain, mencegah kita untuk mengakses file, menjadi distributor yang mengirimkan malware ke perangkat kontak, surel, dan jaringan internet, memakan memori atau bandwidth. Tanda-tanda komputer atau flash disk terkena bom. Yang pertama, cara kerja bom pada umumnya adalah dengan menyembunyikan file atau folder asli dan membuat shortcut sebagai tiruan.
Flash disk atau folder tiba-tiba penuh walaupun tidak banyak file di dalamnya. Beberapa jenis uang menumpang koneksi internet yang digunakan untuk memakan kuota. Muncul peringatan seperti ini. Cara mencegah infeksi worm yang pertama, jangan mengkoneksikan perangkat yang terinfeksi dengan perangkat lain karena cara kerja worm yang akan menduplikasi diri tanpa kita bisa cegah. Hati-hati ketika menggunakan komputer di tempat umum seperti warnet, tempat print, atau ketika menggunakan flash disk milik orang lain. Nonaktifkan autorun, scan flash disk dengan antivirus sebelum membuka file. Aktifkan personal firewall. Lampiran surel, hati-hati terhadap semua lampiran yang masuk ke kotak masuk. Banyak malware dilampirkan melalui lampiran surel. Bentuk lampirannya barangkali tidak seperti berbahaya. Beberapa bahkan menyamar sebagai file MS Office biasa. Tipsnya, jangan membuka lampiran dari pengirim yang tidak dikenal. Penyedia layanan surel seperti Gmail menyertakan antivirus scanning attachment yang memindai atau scanning setiap lampiran yang datang atau dikirim. Jika Gmail mendeteksi virus dalam lampiran, surel tersebut akan otomatis ditolak. Jika menerima notifikasi, "Oops, the virus scanner has a problem right now," itu artinya sistem tidak bisa mendeteksi jenis file yang diterima karena masalah koneksi atau lainnya. Bisa batal mengunduh, mencoba lain kali, atau mengunduhnya dengan resiko ditanggung sendiri pada saat untuk saat ini tidak disarankan opsi ketiga ini. Lakukan scan antivirus secara berkala di komputer. Phishing adalah metode cybercrime dengan cara menyusupkan program berbahaya yang disamarkan melalui link dan atau tautan. Link ini biasanya disisipkan di badan surel atau melalui aplikasi chatting seperti Facebook Messenger, Direct Message atau DM di Twitter, WA, BBM, dan lain-lain. Yang harus diketahui tentang phishing, phishing adalah salah satu metode cybercrime yang sering digunakan untuk mencuri data-data pribadi seperti username, password, dan data perbankan, nomor kartu kredit dan debit, PIN, internet banking, dan lain-lain. Karena link berisi malware dikirimkan melalui badan surel, sulit dideteksi oleh antivirus scanning yang dimiliki oleh penyedia layanan surel. Jadi ketika ada seseorang yang dikenal atau tidak memberikan link secara tiba-tiba, sebaiknya berhati-hati sebelum membuka link tersebut. Akun media sosial yang memiliki fasilitas pesan seperti Facebook menyaring pesan-pesan yang masuk, tapi itu hanya jika pesan berasal dari orang yang tidak berteman dengan kita. Sedangkan phishing bisa saja berasal dari akun-akun yang berteman, tapi tidak sadar kalau akunnya sudah terinfeksi. Cara kerja phishing biasanya link yang diklik akan membawa kita ke situs-situs yang meminta username dan password, seperti akun media sosial, akun perbankan, atau akun lainnya. Link dikirim dalam bentuk unsure text, link, atau image. User akan dibawa ke situs web palsu yang tampak seperti web asli tapi dengan URL yang berbeda. Biasanya URL-nya nyaris sama seperti Facebook. Di sini U-nya ada 3.com atau sama sekali berbeda. Contoh seperti contoh phishing.co.id. Phishing tidak hanya berasal dari alamat surel tidak dikenal, bisa saja berasal dari alamat surel yang menyamar atau spoofing sebagai situs-situs tertentu atau billing@paypal.com. Metode phishing lainnya adalah dengan cara mengiming-imingi hadiah, penawaran, atau diskon yang tentu saja palsu. Korban akan digiring ke situs web palsu dan diminta login. Data login ini akan dikumpulkan peretas untuk kemudian digunakan atau untuk tindak kejahatan. Ini adalah contoh phishing. Jadi di sini perhatikan alamat URL-nya. Bisa nyaris sama dengan URL asli, hanya berbeda satu huruf. Bisa juga sama sekali berbeda. Facebook punya ada 3.com. Tampilan menyerupai halaman Facebook asli. Diminta login meskipun sebelumnya Anda sudah login di halaman Facebook yang asli. Menjaga dan menghindari phishing, jangan sembarangan mengklik setiap link yang datang ke kotak masuk. Setiap kali akan memasukkan username dan password di situs apapun, perhatikan alamat URL-nya, terutama jika situs-situs perbankan. Untuk lebih amannya ditulis alamat URL-nya di browser atau gunakan bookmarks. Jika tidak sedang memesan sesuatu dari sebuah e-commerce, misalnya, tapi tiba-tiba datang surel berisi link tracking pengiriman barang, jangan klik linknya. Jika merasa tidak mendaftar di situs apapun, tapi tiba-tiba datang email berisi permintaan validasi, jangan klik linknya. Jika menerima surel dari penyedia layanan digunakan, perhatikan gaya bahasanya. Contohnya PayPal. Tidak pernah menyebut pelanggan dengan sebutan valuable customer atau pelanggan yang terhormat. Mereka akan menyapa dengan nama depan dan nama belakang.
Jadi jika suatu hari menerima surat dari alamat yang sangat mirip dengan PayPal, tapi mereka menyapa dengan sebutan pelanggan yang terhormat, abaikan surat itu. Selanjutnya adalah link atau media berisi trojan. Trojan berbahaya dikarenakan kemampuannya untuk menyamar menjadi file atau program lain yang menurut user tidak berbahaya. Bisa berupa foto, video, software, mampir begitu saja di kotak masuk kita, atau bisa saja berupa link yang ditekan ke teman Facebook. Berbeda dengan phishing yang datanya dikumpulkan dari satu username dan password, dimasukkan link berisi trojan bisa aktif hanya dengan satu kali klik. Bahaya trojan, trojan sering digunakan untuk mencuri data-data transaksi dalam situs jual beli online. Itu sebabnya ketika melakukan transaksi online, pastikan situs tersebut dilindungi oleh SSL, certificates, dan perlindungan lainnya. Merusak dan melumpahkan sistem, mencuri dan mengirimkan seluruh data di server atau komputer kepada pengirim trojan. Dipergunakan sebagai bahan dari DDoS attack, menjadikan komputer dan jaringan yang digunakan untuk mengirimkan virus atau spam kepada pengguna lain. Digunakan sebagai keylogger dan mengintip semua yang diketikkan termasuk username dan password, menghapus dan menghancurkan file di komputer. Media penyebaran trojan, kontak fisik jika awam bisa menduplikasi secara langsung dan menginfeksi perangkat lain tanpa bisa dicegah. Trojan yang menyamar sebagai program biasa akan menginfeksi komputer lain jika program tersebut di-copy. Aktivasinya bisa menjadi beberapa cara. Ada yang langsung aktif ketika komputer telah terinfeksi, terhubung dengan ke internet. Ada yang aktif ketika program tersebut dijalankan atau diinstal. Ada pula yang memanfaatkan fitur auto-run dan langsung aktif ketika di-double klik. Lampiran dan media sosial di badan surel sekilas tampak nyaris sama dengan metode phishing berisi malware lain. Bedanya, lampiran atau link di badan surel berisi trojan biasanya memanfaatkan ketertarikan alami manusia. Misalnya video yang mengarah ke situs yang porno dengan thumbnail yang menggoda. Ketika diklik, tab akan terbuka lalu menutup dengan sendirinya tanpa disadari. Trojan telah menyusup ke komputer kita. Datang dari orang yang dikenal, serangan trojan tidak hanya dikirim secara massal oleh peretas di luar sana. Trojan bisa dikirimkan oleh seorang yang dikenal baik disengaja atau pelaku yang tidak tanpa diketahui. Surel berisi trojan bisa tampak seperti, "Hai, kamu sudah lama ya kita tidak bertemu. Tahu nggak, aku bikin video buat kamu tonton gih." Begitu diklik, maka boom, trojan akan masuk kepada komputer kita. Situs freeware, situs penyedia software gratis adalah markas penyebaran trojan. Hati-hati, software gratisan selain gerbang pertukaran dari data informasi internet adalah tempat segala macam barang gratisan berada. Foto, musik, video, e-book, software, game, dan lain-lain. Pengguna yang tidak peka terhadap biasanya tidak tahan melihat kata free atau gratis, akan mengunduhnya begitu saja. Ini akan dimanfaatkan oleh peretas. Meskipun misalnya jenis file yang kita unduh benar, tapi kita tidak pernah tahu script atau malware macam yang apa yang ditanamkan di dalamnya. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, sebaiknya lakukan hal-hal berikut untuk memutuskan untuk mengunduh file apa saja yang ada di internet. Situs penyedia freeware atau software gratisan sering dimanfaatkan untuk menyebarkan trojan. Hindari jenis software apapun dari situs yang bukan penyedia aslinya. Ketika akan mengunduh seperti file foto, e-book, foto, atau video, pastikan situs tersebut sudah dikenal atau kredibel. Kebanyakan situs peretas terlihat seperti situs dari web profesional. Situs berisi trojan biasanya berisi pop-up yang muncul secara bertubi-tubi dan sama sekali tidak berkorelasi dengan software yang akan diunduh. Lalu ketika tab ditutup, browser akan membuka dengan sendirinya, membawa ke situs-situs yang tidak dikenal. Hati-hati software gratisan. Ini adalah contohnya. Mau tahu cara jitu menekan traffic website kamu? Nah, ini adalah contoh yang berisi ada trojan seperti itu. Cookies memang tidak berisi virus atau program berbahaya lainnya, tapi cookies bisa dicuri, dipergunakan untuk meretas akun user. Tipsnya, clear cookies dan cache secara berkala. Setiap masuk ke sebuah akun, pastikan logout setelahnya. Hindari menggunakan fitur save password, hanya digunakan untuk situs terpercaya. Jangan pernah menggunakan save password jika masih internet di tempat umum seperti wifi, cafe. Nah, ini dia, tolong hindari untuk data-data yang terkait dengan dienkripsi atau difilter. Studi kasus investigasi malware Spynote pada Android smartphone. Ini adalah skema pengujian malware ya dari server Spynote, dilakukan bolak-balik kepada Android, di mana di sini ada 192.168.1.1, di sini 192.168.1.2 seperti itu. Ini terkait dengan IP address-nya, sehingga menghasilkan tabel 6 menguraikan hasil scanning virus menggunakan 4 antivirus. Dari hasil
tersebut didapatkan hasil yang berbeda. 3 antivirus yaitu Avast, AVG, dan High Security berhasil mendeteksi. Pada tabel 6 menguraikan hasil scanning virus menggunakan 4 virus. Dari hasil tersebut didapatkan hasil yang berbeda. 3 antivirus yaitu Avast, AVG, dan High Security berhasil mendeteksi malware Spynote dengan hasil yang didapatkan yaitu jenis Android Spy Agent ZK3 pada scanning Avast dan AVG dan tipe Trojan pada scanning oleh High Security. Ini adalah hasilnya seperti ini, terdeteksi, tidak terdeteksi. Ini adalah resikonya, high risk Trojan seperti ini. Adapun referensi untuk pertemuan kali ini dari Dewa Web, Web Security, cara melindungi komputer dari malware dan virus lainnya. Ada juga dari Gunawan, Widya Sono, ada Aldia, investigasi malware Spynote pada Android smartphone. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.